seluruh siswa baik kelas 10, 11, 12 ini harus sudah diterapkan deep learning, ya. Sehingga mau tidak mau pemerintah ini melalui dinas pendidikan harus ya melatih perwakilan dari guru dari sekolah masing-masing, termasuk juga kepala sekolah. Mudah-mudahan apa yang teman kita ikuti ini bisa mengimbaskan dengan baik. Ya, silakan. Terima kasih Pak Henry atas kesempatan untuk saya untuk mengimbaskan hasil dari pelatihan kami kemarin ya dengan Bu Lia dan Bu Jelita. Kalau memang 6 hari itu memang kita mendingan ngajar deh daripada pelatihan ya Bu Lia sama Bu Jel gitu ya. Benar-benar luar biasa nih Menteri kita Bu Muti menjalankan program ini. Tapi saya terima kasih sekali dengan Pak Henry dan Bu Dija dan semua guru-guru ya yang telah memberikan kesempatan kita untuk menggali ilmu lagi, menambah ilmu lagi di kemarin pada pelatihan pembelajaran di dalam. Ya sekarang ini saya bukan narasumber ya Bapak Ibu guru. Di sini saya adalah sebagai guru juga yang ditugaskan untuk mengimbaskan apa ilmu yang sudah kami terima kemarin selama di PMK bahasa. Jadi saya cuma sharing aja ya. Jadi pertama-tama saya akan membagikan sharing tentang materi growth mindset atau pola pikir bertumbuh begitu ya. Kalau saya sharingnya bangsanya itu adalah kalau fix mindset itu adalah pola pikir tetap, kalau growth mindset itu adalah pola pikir bertumbuh. Saya minta kita self assessment dulu nih Bapak Ibu. Saya sudah share di grup bersama Syafiqiyah ya. Coba Bapak Ibu boleh dibuka self assessmentnya. Saya tersebut nanti kita akan mengetahui sejauh mana growth mindset kita terhadap siswa gitu. Bapak Ibu boleh dilihat atau dijawab pertanyaan-pertanyaan. Ada 10 pertanyaan yang bisa Bapak Ibu jawab. Nanti saya sharing ya. Kita sharing di mana kelemahan-kelemahan kita di situ. Begitu. Boleh silakan Bapak Ibu untuk menjawab self assessment-nya sebanyak 10 soal. Ini bukan soal ya Bu. Ini hanya ingin melihat saja bagaimana sih kita gitu ya. Tolong Bapak Ibu dijawab dengan sejujur-jujurnya agar kita tahu di mana kelemahan kita di dalam menerapkan growth mindset kepada siswa begitu. Mudah-mudahan sih hasilnya 100% ya Bapak Ibu. Bu Reni, coba Bu Reni dibacakan hasilnya berapa persen ya? Bu Reni berapa persen? 86. Oke, 86% tentang ada buat Bu Reni. Begitu ya, seperti misalnya kayak Bu DJ, maaf Bu DJ ya, 76% ini sebenarnya sudah bagus, tetapi rekomendasi pengembangannya adalah tingkatkan konsistensi dalam memberikan feedback yang fokus pada proses. Terus juga pelajari lebih lanjut tentang strategi pengajaran yang mendukung growth mindset. Refleksikan praktek mengajar untuk area yang masih bisa diperbaiki. Bergabung dengan komunitas guru yang menerapkan growth mindset. Jadi maksudnya itu adalah Bu Dija masih harus lebih tahu yang namanya growth mindset itu. Yang bagus itu sebenarnya 90% ke atas ya, gitu. Kalau Bu Yaya bagaimana Bu Yaya? Belum. Pak Soleh? Oke, tepuk tangan dong Pak Soleh. 90%. Oh Pak Soleh bisa dibacakan apa rekomendasinya?
guru yang menjadi mentor ya. mengembangkan growth mindset ke depan, terus belajar dari mengembangkan teknik pembelajaran inovatif. Oke, itu jadi hasilnya ya. Ada lagi nggak yang di atas 90%? Suban ya? Suban. Ya baik ya. Udah selesai semua Bapak Ibu. Oh bukan kali ini, bukan berapa persen ya? Kira-kira? Ya? 88% ya, itu sudah good ya, sudah bagus juga. Tapi jadi di situ evaluasi kita ya, yang dimana rekomendasi itu yang kita baca, itu evaluasi kita untuk mengembangkan growth mindset. Coba siapa 100? Ya, oke, kalau ini 98% deh, hebat. Kalau ini Bujan, mohon maaf untuk buka yang tadi Pak Putih ya, gambar Pak Putih tadi. Nah ini kalau growth mindset itu ya kata Pak Profesor Abdul Muti, bisa dibaca Bapak Ibu. Kalau orang berpikir dengan growth mindset, maka dia yakin masalah yang hanya sedikit itu jalan keluarnya banyak. Karena itu jangan menyerah, jangan putus asa, yakinlah ada jalan keluarnya. Jadi kalau kita bilang growth mindset itu ya meyakinkan kepada siswa ya, agar jangan mudah menyerah, jangan putus asa ya. Nanti kita lihat contoh-contohnya kayak bagaimana ya, begitu. Coba ke bawah lagi. Nah terus ini kita kalau saya ini banyaknya tadi kan yang di atas, nah ini bukan, nah ini kita berarti pembelajaran berbasis otak ya. Ini adalah neuron ya, dimana di sini ilmu pola pikir bertumbuh ini dari sini gitu ya, udah dibuktikan oleh sains. Jadi murid yang mengalami kesulitan dalam belajar tapi terus bertahan dan mencoba lagi, ternyata akan memicu aktivitas otak sehingga membuat proses belajar berjalan dengan lebih baik dan efektif. Nah ini di sini, jadi sudah terbukti ya, sudah melalui ilmiah bahwa kita harus selalu memberikan support kepada anak-anak. Jangan kita bilang anak-anak gak bisa, oh ya udah kalau bisa begitu ya udah. Jangan, harus kita support terus. Justru malah di sini memicu aktivitas otak itu biar mereka selalu belajar, ya belajar terus belajar. Begitu itu sudah dibuktikan oleh sains gitu. Baik. Nah ini media interaktifnya Bapak Ibu ya. Coba kita lihat satu-satu apa sih itu growth mindset itu ya, atau pola pikir bertumbuh. Mungkin kemarin udah dijelaskan juga sama Bu Ice ya, growth mindset itu apa. Nah ini saya akan memberikan bagaimana contoh-contohnya growth mindset itu. Bisa Bapak Ibu juga buka di HP, kita lihat dulu konsep dasarnya. Ya, konsep dasarnya seperti apa? Growth mindset itu apa itu? Yaitu keyakinan ya, yakin bahwa kemampuan dan kecerdasan dapat dikembangkan melalui usaha, ya strategi yang tepat dan bantuan dari orang lain. Jadi kunci utamanya itu adalah, misalnya siswa belum bisa, bukan berarti tidak bisa. Jadi gak ada siswa itu sebenarnya gak bisa, pasti bisa. Dia belum berusaha aja. Nah itulah pemikiran growth mindset ini. Growth mindset adalah berusaha terus berusaha semaksimal mungkin, dan kita selalu sebagai guru mensupportnya begitu. Terus kita lihat lagi di bawahnya, fokusnya pada proses ya. Coba bukunya ke bawah lagi ya. Jadi maksudnya adalah proses ini menghargai usaha dan strategi pembelajaran, bukan hanya hasil akhirnya. Jadi kita jangan lihat siswa itu dari hasil akhirnya,
ya Bapak Ibu. Jadi kita kalau ngajar, kita jangan lihat hasil ulangannya, begitu. Kita jangan lihat hasil dari sumatifnya atau hasil rapotnya. Justru prosesnya lah yang kita nilai, begitu ya Bapak Ibu ya. Terus tantangan sama juga dengan peluang. Maksudnya apa? Itu adalah melihat kesulitan sebagai kesempatan untuk berkembang dan belajar. Jadi sebenarnya tidak ada kata sulit ya Bapak Ibu ya. Jadi kita selalu memberikan kesempatan kepada murid ya. Sekarang istilahnya murid ya, mulia ya, bukan siswa ya. Kemarin bilangnya murid gitu ya. Jadi nggak bilang lagi siswa sekarang. Sekarang kembali lagi jadi murid gitu ya. Jadi kalau kita melihat kesulitan itu adalah sebagai kesempatan untuk berkembang dan belajar. Jadi kayak matematika nih, paling banyak kan anak-anak sulitnya di matematika ya, pelajaran matematika. Justru dengan begitu, dengan melihat kesulitan, kita itu memberikan kesempatan mereka untuk terus belajar. Begitu, jadi jangan kata ada stop untuk belajar. Begitu. Terus juga kita juga harus memberikan feedback konstruktif. Itu maksudnya adalah feedback konstruktif itu adalah kita kritik dan kita berikan masukan sebagai alat untuk perbaikan. Jadi kalau di dalam pembelajaran misalnya ada siswa atau murid ya, murid menjawab pertanyaan gitu ya, kita berikan kritikan ya, kritik tetapi yang bersifat masukan. Begitu juga dengan siswa murid-murid yang lain gitu. Oke, itu kita ke berikutnya yaitu coba di atasnya Bu, ke fix vs growth ya. Tuh kalau nggak kelihatan di sini bisa lihat di HP ya Bapak Ibu ya. Fix mindset vs growth mindset, maksudnya adalah pola pikir tetap, lawannya adalah pola pikir bertumbuh. Ya kita lihat nih. Kalau fixed mindset seperti apa sih? Ya contohnya, saya tidak pintar matematika. Kalau growth mindset berarti saya belum menguasai matematika. Jadi tidak ada kata bilang tidak bisa. Tetapi kita harus merubah kata-kata itu adalah belum bisa. Jangan siswa dibikin down, gitu ya. Jangan siswa dibikin down, tidak bisa. Gitu. Oh kamu nggak bisa nih. Gitu jangan gituin. Justru malah itu mau makan otak dia. Tadi kan makanya sudah dibuktikan dengan neuron ya, neuron science tadi yang tadi saya tunjukkan. Gitu ya. Jadi kita harus bilang ke murid adalah saya belum menguasai matematika. Terus ada lagi pola pikir tentang ini fixed mindset. Ini terlalu sulit untuk saya. Kan banyak ya murid bilang gitu, aku susah Bu gitu. Nah kita harus perbaiki. Bukan dibilang ini terlalu sulit untuk saya. Kita jangan, ya udah kalau emang sulit gitu, kamu gak bisa gitu kan. Kita nggak bisa bilang begitu. Tapi kita harus menumbuhkan pola pikirnya menjadi growth mindset. Ini akan membantu saya berkembang. Itu jadi ini lawannya ya Bu ya, fixed mindset dengan growth mindset. Gitu jadi yang kita pakai yang ini sekarang. Jangan pola jadul lagi, pola pikir jadul. Ini kalau yang ini pola pikir jadul. Saya menyerah, misalnya begitu. Ya jangan, nggak boleh menyerah. Tetapi saya akan mencoba strategi lain. Gitu. Terus juga kritik itu sama dengan serangan personal. Kadang-kadang kan anak-anak kalau lagi pada berdebat gitu ya, selalu mengkritik. Akhirnya dia jadi down. Itu kita nggak boleh bilang begitu juga ya. Mengkritik adalah serangan personal. Tetapi kita adalah membuat feedback atau peluang belajar. Begitu ya, mudah-mudahan Bapak Ibu lebih memahami ya mengenai growth mindset dengan fixed mindset. Oke, Bung Jia mohon maaf, di bawahnya ada skenario-nya di sini. Ya misalnya gini, ada situasi siswa berkata, saya tidak bisa mengerjakan soal ini, gitu. Bagaimana kalau respon fixed mindset Bapak Ibu? Responnya seperti apa? Misalnya kita lihat. Ya, kalau kita mempunyai respon fixed mindset atau pola pikir tetap, yang memang soal ini sulit, tidak apa-apa kalau kamu nggak bisa. Kadang-kadang kita nggak mau pusing kan, kayak begitu kan. Oh ya udah kalau memang ini soalnya sulit, memang kamu nggak bisa,
Jangan seperti itu Bapak Ibu, karena itu adalah membawa dampak siswa merasa kemampuannya terbatas dan menyerah. Tapi bagaimana kalau respon growth mindset-nya? Coba kita bisa lihat Mujel. Nah, kalau respon growth mindset, ya, kalau misalnya siswa berkata saya tidak bisa mengerjakan soal ini, berarti respon kita bagaimana? Ya, saya memang melihat kamu kesulitan, itu normal. Mari kita coba strategi lain. Apa yang sudah kamu coba? Bagaimana kalau kita pecahkan soal ini menjadi bagian-bagian kecil? Jadi dampaknya itu adalah siswa semakin termotivasi, ya, untuk terus mencoba dan belajar. Jadi selalu kita memberikan support kepada murid-murid kita, ya begitu. Jangan kita bikin murid-murid kita udah selesai di situ. Makanya kan dibilang tadi kita menilai bukan di hasil akhir ya, tetapi adalah kita menilai dari proses belajarnya. Mereka itu berusaha atau tidak, gitu. Dan kita harus selalu mendukung dan mensupport. Oke, ada lagi Bu Jel di bawahnya, ada lagi nggak? Oh, tidak ada. Nah, strategi mengajar kita, coba kita lihat. Maaf ya Bapak Ibu kalau terlalu buru-buru ya. Nah ini, bagaimana strategi mengajar kita dengan menggunakan growth mindset? Ya, kita menggunakan bahasa positif. Coba kita klik yang bahasa positifnya apa? Ya, kalau namanya bahasa positif itu bahasa yang enak didengar ya, gitu ya, yang bukan negatif. Jadi misalnya belum bisa itu berarti lawannya tidak bisa, gitu ya. Terus juga jadi jangan sampai kita bilang ke siswa bahwa kamu nggak bisa, gitu, bukan begitu. Tetapi bilangnya belum bisa, jadi harus belajar lagi, begitu. Terus coba strategi lain, gitu ya. Kalau misalnya dalam menyelesaikan analisis masalah, begitu ya, kira-kira anak-anak kesulitan, kita coba memberikan mereka pemahaman, coba deh strategi yang lain bagaimana, gitu. Terus juga kata-kata yang lain, yaitu apa yang sudah kamu pelajari. Ini biasanya ada di refleksi, begitu ya Bapak Ibu. Terus lanjut ke proses versus hasilnya, ya. Jadi fokusnya kepada usaha yang dilakukannya, terus juga strategi yang digunakan dan kemajuan dari waktu ke waktu. Itu yang kita nilai nanti. Ya, jangan kita nilai bahwa hasil akhirnya, tetapi proses yang kita nilai, proses usahanya, ya, proses strateginya, dan kemajuannya bagaimana nih dari waktu ke waktu, begitu. Ya, misalnya kelas 10 nilainya 75. Yang mestinya di kelas 11 naik ya jadi 80, gitu kan. Itu kan berarti kemajuan, tidak mundur. Jadi kalau memberikan nilai ke siswanya, kita usahakan dari usaha mereka. Jadi disitulah nilai perkembangannya, begitu ya Bapak Ibu. Terus juga ada satu lagi, kolaborasi. Ya, kita lihat kolaborasi. Kolaborasi ini adalah kita mendorong murid untuk belajar dari teman. Makanya ada kerja kelompok ya Bapak Ibu, selalu menerapkan itu, kerja kelompok untuk anak-anak bisa berkolaborasi dengan teman-temannya, ya. Jadi belajar dari teman, berbagi strategi, dan membantu satu sama lain. Jadi bukan anak-anak saja sebenarnya yang berkolaborasi ya, tetapi guru-guru juga nanti ada kolaborasi, ya. Dan itu sangat diperlukan sekali ya untuk mengembangkan pembelajaran mendalam kita. Oke, contoh implementasinya di kelas. Nah, kalau saat memberikan tugas, ya, itu tugas ini dirancang untuk membantu kalian mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Jadi jika menemui kesulitan, itu normal dan bagian dari proses belajar. Jadi saat memberikan tugas itu kita rancang dulu, ya, biar anak-anak itu bisa berpikir kritis, begitu ya. Kalau kita melihat KKS itu kan kadang-kadang udah jadi ya, kita lihat dulu, gitu, apakah soal-soal ini mengembangkan mereka untuk berpikir kritis, gitu. Terus juga kita harus memberikan feedback, ya. Jadi misalnya gini, saya melihat kamu sudah berusaha keras
Jadi jangan merasa siswa itu atau murid itu adalah gagal gitu ya. Jadi kesalahan ini yang bisa memberikan informasi berharga tentang apa yang perlu kita pelajari lebih dalam. Jadi mari kita analisis bersama. Maksudnya seperti itu. Jadi kalau mereka merasa setelah sanggup, ya harusnya bersama-sama untuk menganalisis di mana jalan keluarnya seperti itu. Ya, nah ini ada aktivitas interaktif ya. Ada lagi nggak bu? Bawahnya ada deh kayaknya. Coba dulu. Enggak ya. Oke, yang aktivitas interaktifnya. Nah ini bagaimana nih aktivitas interaksi untuk siswa ya atau untuk murid? Ya, coba generate aktivitas baru kita klik. Nah jadi bisa saja begini ya. Siswa itu kita gunakan strategi SWOT ya. Jadi ada aktivitasnya ini adalah siswa berpasangan dan berbagi strategi berbeda untuk menyelesaikan masalah yang sama. Nah implementasinya bagaimana tipsnya? Yaitu mendorong siswa untuk mencoba strategi temannya sebelum menilai efektivitasnya. Ibu boleh baca nanti diklik lagi generate aktivitas baru, diklik lagi bu. Beda lagi nanti nih, ya klik lagi. Nah ini ada aktivitas hari ini, misalnya memberikan challenge of the week, gitu ya. Berikan tantangan mingguan yang membutuhkan ketekunan dan strategi yang berbeda. Implementasinya adalah yaitu merayakan usaha dan strategi kreatif, bukan hanya jawaban yang benar. Jadi ibu bisa baca nanti, baca-baca lagi waktu ini ya, generasi aktivitas barunya apa, contoh-contohnya. Nah yang ini di bawahnya tuh. Nah setelah itu kita memberikan template jurnal refleksi siswa. Ya jadi setiap pembelajaran itu kita harus memberikan refleksi Bapak Ibu ya, agar mengetahui sejauh mana kemampuan siswa, bukan hasil. Kan saya tadi bilang bukan hasil. Sebenarnya mereka itu belajar itu gimana perkembangannya gitu. Nah ini Bapak bisa lihat bagaimana cara membuat jurnal refleksi siswa. Kayak di bawahnya. Nah ini kalimat growth mindset ya, Bapak Ibu bisa belajar. Berarti saya belum memahami ini, kesalahan. Jadi bukannya saya tidak bisa, tetapi atau enggak saya tidak paham, tetapi kata tidak ya, itu jangan bilang tidak, tetapi belum, gitu ya Bapak Ibu ya. Ini bisa Ibu baca. Kesalahan membantu saya belajar. Saya akan mencoba cara lain. Tantangan membuat saya kuat. Saya bisa belajar dari orang lain. Usaha saya akan membuahkan hasil. Begitu. Jadi dalam kita menerapkan pembelajaran yang dalam, awalnya itu adalah growth mindset dulu Bapak Ibu. Ya, coba growth mindset dulu kita rubah. Ya, nanti bisa Bapak Ibu diulangi lagi self assessmentnya sudah 100% atau belum. Kalau sudah 100% berarti udah Bapak Ibu memang sudah bisa menerapkan growth mindset pada pembelajaran mendalam. Coba kita jawab sama-sama yang self assessment ini. Yang di sebelah kanan ujian. Saya keluar. Ya. Ini Bapak Ibu kita jawab ya sama-sama ya. Apa hasilnya nanti? Cuma 5. Ketika siswa berkata saya tidak bisa, respon pertama saya adalah apa nih kira-kira jawabannya? Kan ada 3 P ya. Apa? Yang mana nih? Kita yang mana? Yang ini? Ya? Yang C. Oke, di bawah lagi. Saya saat memberikan pujian kepada siswa, saya lebih sering mengatakan apa? Yang mana? Yang A, B atau C? C, oke. Kita lihat yang soal nomor 3 ya. Ketika siswa membuat kesalahan, saya yang mana nih Pak? Yang langsung menunjukkan atau menggunakan? Ya? Kita sepakatnya yang mana nih? B, menggunakan itu.
Ya, Kesalahan sebagai kesempatan belajar bersama. ya, oke, yang C, D. Nanti kita lihat hasilnya ya. Terus 4, pandangan saya tentang kemampuan siswa. Yang mana nih kira-kira? C. Setiap siswa memiliki batas kemampuan tertentu, boleh nggak? Enggak. Kemampuan bisa ditingkatkan dengan latihan, boleh nggak? Boleh. Nah, yang lebih growth mindset-nya yang mana nih? Semua siswa dapat berkembang dengan strategi dan dukungan yang tepat. Jadi yang mana yang lebih? Ya, yang C, coba ya. Terus selanjutnya, ketika menghadapi tantangan dalam mengajar, saya merasa frustasi dan menyalahkan faktor eksternal. Boleh nggak nih? Nah, terus mencoba beberapa cara berbeda. Boleh, tapi yang mana yang lebih ini ya? Melihatnya sebagai peluang untuk berkembang dan belajar hal baru. Boleh kita lihat hasil asistennya bagaimana? Oke. Ya, semua sama ya Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu sudah memahami yang namanya growth mindset. Ya, kita ini ada rekomendasinya terus konsisten menerapkan pendekatan ini. Kita juga harus bisa berpengalaman dengan berbagai dan jadikan mentor guru yang ingin mengembangkan growth mindset. Begitu ya Bapak Ibu. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak Ibu semua paham apa yang saya sudah pelajari kemarin di pelatihan selama 6 hari. Ya, saya sangat senang sekali dan sangat berterima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bu Dijen dan semua guru-guru dan terima kasih sudah kehadiran untuk mengikuti pembahasan ini. Sudah ya Bapak Ibu, ada pertanyaan nggak? Ada? Soalnya kita waktu nih. Saya mau Ya, silakan Bapak Ibu. Izin bertanya. Pertanyaan saya sih cuma dua doang. Pertama saya growth mindset dan fixed mindset itu baca-baca siapa ya? Kamu tahu dong, ya kan? Sama seperti ini. Yang kedua, udah duanya sama. Itu ada nggak ciri-ciri orang yang berpikir mindset atau fixed mindset? Terima kasih. Ya, kalau ini kan saya dapatnya pelatihan ini dari Bapak Ibu, Bapak UNJ ya, saya Bapak UNJ. Terus kemarin dan ini juga kan pencetusnya itu adalah dari pembelajaran mendalam konsepnya dari Profesor Abdul Muti ya, begitu. Tapi kalau misalkan ini melalui penelitian neuroscience itu, ya jadi bukan pencetusnya siapa gitu ya. Jadi diteliti dulu, penelitian dulu, melalui penelitian, dan kita memang harus memberikan support kepada anak yang dibuktikan oleh neuroscience itu, begitu. Terus juga tadi kedua Pak, ciri-ciri orang yang growth mindset atau fixed mindset ada. kalau fixed mindset itu kan orangnya gampang menyerah, ya biasanya begitu. Kalau growth mindset itu orangnya optimis, begitu, optimis dan segala tantangan. Itu saja yang saya tahu ya Bapak Soleh ya. Terima kasih ya Pak Soleh ya. Itu aja ya, karena ada materi kedua dan ketiga nih yang lumayan lama ini. Mudah-mudahan sampai jam 3 ya. Ya, ya. Oh ya, sudah. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ya Bapak Kepala, Bu Dijen dan Pak Soleh. Di sini saya cuma berbagi sharing dengan Bapak Ibu semua karena saya juga belum mumpuni tentang pembelajaran mendalam. Saya sekedar sharing dari apa yang kemarin sudah saya dapatkan selama pelatihan 6 hari bersama dengan Bu Jelita dan Bu Sahara. Oke, dari pembelajaran mendalam kita mulai dari ini dulu. Bapak Ibu mungkin pasti sudah tahu namanya pembelajaran mendalam itu bukan suatu kurikulum baru, tapi dia merupakan suatu pendekatan. Nah, di mana pendekatan tersebut seperti yang tadi Bapak sampaikan bahwa pendekatan tersebut harus berprinsip bahwa dia memuliakan peserta didik
dengan cara berkesadaran, bermakna, dan menggirakan dalam proses pembelajarannya, yang dimana di situ melibatkan ada olah pikir. Siswa dengan berpikir kan berarti mereka tahu nih, kita ke sekolah ngapain, kita di sekolah ngapain, di kelas kita belajar buat apa, dan kita ada di sini untuk siapa sih sebenarnya, itu dengan olah pikir mereka. Lalu dengan olah hati, tidak mungkin mereka tidak punya kemauan untuk lulus dari jenjang SMA, dan tidak mungkin mereka tidak punya kemauan untuk lanjut nanti ke perguruan tinggi atau mereka bekerja. Jadi disitulah hadir yang namanya olah hati. Nah, tugas kita sebagai guru adalah menjadi fasilitator, mengolah pikir mereka dari yang tadinya anak-anak menjadi seseorang yang beranjak menjadi dewa, remaja dulu kan. Dari remaja dia akan menjadi dewasa dengan punya pikiran yang tadi sudah disampaikan, bukan punya pikiran yang fixed mindset lagi, tapi dia punya pemikiran yang growth mindset. Kalau tidak kita mulai dari diri kita sendiri kepada siswanya, gak akan mungkin siswa itu akan berpikir growth mindset kalau bukan kita dulu sebagai tutupnya, sebagai fasilitatornya yang memulai dengan pemikiran growth mindset tadi. Nah, di sini yang dipakai adalah olah pikir dan olah hati. Lalu ada juga olah rasa. Apa bedanya antara olah hati dengan olah rasa? Jadi olah rasa itu si siswa tersebut merasakan apa sih feel yang dia dapat selama pembelajaran tersebut, apa sih yang bisa didapatkan di kemudian hari dari apa yang telah dipelajari oleh siswa tersebut, dan bagaimana menjadikan dirinya itu pada saat nanti dia terjun di masyarakat bukan menjadi masyarakat yang dalam tanda kutip dia punya troublemaker, tapi dia juga bisa menjadikan dirinya itu bermanfaat dan punya peran positif bagi masyarakatnya nanti. Lalu di mana olahraga ini bukan berarti anaknya harus gerak badan setiap hari gitu ya di dalam kelas, terutama anak-anak yang biasanya kinestetik, bukan seperti itu. Tapi dimaksud olahraga di sini adalah bagaimana anak tersebut bisa memaksimalkan apa yang dimiliki dalam dirinya. Setiap anak kan punya 5 panca indera yang dimilikinya secara manusiawi yang normal. Nah, bagaimana kita menggunakan mata untuk bisa melihat hal-hal yang jelas, dan dari situ anak bisa paham apa sih yang kita pelajari, apa sih yang kita mau lakukan, apa sih yang mau kita lihat di situ. Lalu dengan tangannya mereka bisa menuliskan apa yang telah mereka lihat tersebut menjadi suatu tulisan yang bermakna. Kemudian dari tulisan tersebut nanti bisa dikembangkan lagi masuk ke materi bapak dan ibu semua. Itu namanya olahraga di situ. Nah, di mana pada saat olahraga tersebut di dalam pembelajaran sebenarnya bukan berarti harus sering-sering diadakannya speaking, enggak sebenarnya, tapi bagaimana anak itu sebenarnya bisa full hadir di dalam kelas dengan raganya juga ada di sini, pikirannya juga ada di sini. Biasanya kan raganya di sini, pikirannya entah kemana, kadang-kadang begitu ya. Nah, begitu juga dengan kita bapak dan ibu sekalian, kita sebagai guru juga kan kadang pikiran kita yang tadinya ada di rumah, ada di pasar, ada di mana, kita fokuskan bahwa kita di sini itu untuk menjadi fasilitator untuk siswa, dan bagaimana kita bisa menghadirkan pikiran kita, hati kita, dan rasa kita yang kita curahkan kepada siswa, bukan keterpaksaan karena kita mengajar dan digaji, tapi bagaimana menghadirkan raga kita seutuhnya dengan hati, dengan rasanya yang ada di sini untuk anak-anak dan untuk siswa-siswa kita. Boleh berbicara? Nah, oke. Di sini ada satu diagram. Bentukannya seperti ini. Ini pembelajaran mendalam itu yang kita harapkan terjadi di pembelajaran kita dalam kelas maupun di sekolah, ataupun yang nanti kita bisa aplikasikan di kehidupan kita. Nah, di mana pembelajaran mendalam tersebut dia bertujuan untuk menumbuhkan 8 dimensi
belajar kimia buat apa, udah susah, zamannya bahaya semua. Terus misalkan belajar geografi buat apa, kan gak ada gempa misalkan di sini gitu. Ya, jadi kita gimana caranya menumbuhkan berkesadaran kepada siswa bahwa mereka di sini itu bukan hanya sekedar untuk belajar, tapi dengan cara mereka di sini adalah ada hal yang bisa kalian dapatkan, entah mengubah mentalitasnya dari yang tidak berani menjadi berani, dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tadinya tidak paham menjadi lebih paham, yang tadinya tidak punya teman menjadi punya teman, yang tadinya tidak bisa menghitung menjadi bisa berhitung. Lalu tadi bermakna itu berarti dari apa yang kita sampaikan, materi-materi kita yang kita sampaikan kepada siswa itu biasanya kan hanya sekedar, kalau kue itu berarti dia punya 3 layer misalnya, yang dimakan itu cuma layer atasnya doang, yang bagian biasanya saja, tapi tidak masuk nih, gak makan kuenya. Nah yang kita harapkan adalah siswa itu bisa paham, belajar materi misalnya, belajar di materi kimia ini buat apa sih gitu sebenarnya materi ekonomi buat apa dia belajar itu. Nah nanti dari yang telah mereka pelajari bisa mereka aplikasikan saat mereka sudah menjadi masyarakat, sudah menjadi orang dewasa di kehidupannya, atau sebagai siswa sekarang apa kontribusinya yang bisa mereka berikan dari pembelajaran yang sudah mereka dapatkan dalam masyarakat nanti, atau setidaknya dalam lingkungan rumah misalnya. Kalau ekonomi misalnya, dia bisa berlaku lebih hemat, lebih bijak, lebih bisa meninggal mana yang tidak baik dan mana yang baik. Nah itu dikolaborasikan misalkan dengan pelajaran agama gitu ya. Nah kalau di kimianya misalkan anak tahu nih bahwa ini zatnya bahaya, ini zatnya tidak bahaya, terus bagaimana cara kita menjaga lingkungan kita sekitar. Nah, itu nanti ada hubungannya juga dengan pelajaran biologi seperti itu. Lalu mengembirakan. Di mengembirakan sini sebenarnya anak kalau sudah jenuh baru kita berikan SPK sebenarnya. Jadi bukan di awal, tengah, di akhir SPK semua materinya mabur, gak ada yang kesampaian konfliknya. Tapi poin kritikal yang dari mengembirakan adalah anak bisa dapat yang namanya aha moment. Kadang-kadang Bapak Ibu pernah gak kalau udah jelasin ya anak bilang, oh ternyata itu ya, oh ternyata ini ya, terus kelasnya jadi lebih kreatif pada saat ditanya nggak seperti itu. Jadi anak-anak pada saat ditanya mereka bisa menjawab, mereka bisa menjelaskan, bisa sambil timbal balik satu dengan lainnya. Nah, oke, sekarang dari udah di sini di beberapa pembelajaran termasuk ke pengalaman belajar, di mana pengalaman belajar itu ada 3 juga, yaitu memahami, mengaplikasikan dan merefleksikan. Memahami anak pada saat kita masuk mereka kita kasih namanya konsep baru segala macam, kita strukturalkan konsep yang telah mereka dapat kemarin di SMP, jangan dibuang begitu aja, kita gali sedikit demi sedikit, kita satukan dengan konsep baru yang kita mau sekarang. Nah itu namanya pada pengalaman memahami. Lalu ada lagi yang namanya mengaplikasikan. Pada saat mengaplikasikan, kita kasih nih satu kasus misalkan, atau kita kasih contoh nyata dalam kehidupan. Mereka bisa nggak memanfaatkan pikiran yang telah mereka bangun dengan teori-teori yang mereka punya dengan materi tersebut untuk menyelesaikan masalah yang kita berikan tadi. Makanya lebih berfokus mungkin ke PBL dan PJBL nanti. Jadi bukan sekedar kita metodenya caranya A sampai Z kita jelasin, tidak seperti itu. Jadi kita gali, karena biasanya anak itu lebih banyak pengalaman dibandingkan kita. Kalau kita kan hanya bisa satu mapel saja mungkin ya. Kalau anak itu mereka bertumbuh dengan berbagai macam mapel yang mereka pelajari, bagaimana cara mereka menyelesaikan masalah dan pembelajaran dalam kehidupan atau dalam pertemanan mereka, itu tahap mengaplikasikan. Lalu pada tahap merefleksikan di sini, di siswa tersebut tahu, oh saya kurangnya di mana, oh saya butuhnya apa, oh berarti pada saat saya belajar ini kita kurangnya di sini. Berarti apa yang harus dia lakukan untuk bisa menambah wawasan dia pada saat
biar lebih jelasnya dari pengalaman Bapak dari kerangka pembelajaran itu biasanya kita mulai dari yang namanya praktek pedagogis, lalu lingkungan pembelajaran, lalu pemanfaatan digital dan kemitraan pembelajaran. Oke, Bu Cik. Kenapa saya langsung ke RPP? Karena biasanya Bapak Ibu butuhkan adalah ini kan sebenarnya. Jadi kita coba sharing saja yang saya pahami. Kalau kurangnya ya saya minta maaf karena saya juga tidak sempurna. Kita mulai dari yang paling atas. Seperti biasa. Nih, ini seperti biasa ya. Ini nggak berubah dari dulu. Bentukannya seperti ini. Mohon maaf tadi yang disebutkan sebenarnya kalau dulu itu sebutnya murid ya. Kalau untuk peserta didik sekarang kembali lagi semuanya dikontrolkan dan jadi siswa. Siswa, bukan siswa. Yang mohon maaf tadi ada salah, bukan murid tapi siswa. Sama berarti ya. Siswa jadinya. Ya, siswa jadinya. Kalau kemarin pas dapat pelatihan bilangnya siswa, coba nanti dicek lagi saja ya Bapak Ibu. Nah saya ada menyampaikan yang kemarin dikasih. Intinya mah begini, apakah murid, apakah siswa? Ini tergantung kesepakatan. Siswa kita itu mau pakai murid atau mau pakai siswa? Siswa. Jadi kalau pakai siswa ya semua harus pakai siswa. Ada RPP, ada modul. Ya. Kita sepakat mau pakai apa? Ya sepakatnya kalau pakai RPP ya semua harus RPP semua. Kalau pakai modul ya pakai modul semua. Berarti Bapak Ibu sekarang kita sepakati saja mau pakai murid atau pakai siswa. Siswa. Ya ini nanti Pak Mami contoh dari yang kemarin diberikan dari apa namanya Bapak Fauzi yang dari kemarin. Gitu. Jadi ini Bapaknya juga sempat bilang bahwa saya juga bikin ini belum tentu 100% benar. Jadi ini kita tugaskan buat kita juga sharing, ini ada kurang dan lebihnya nanti kita sama-sama ganti. Jadi sekarang bukan peserta didik tapi siswa atau murid. Jadi sekarang kalau kita sepakati semuanya jadi siswa, berarti nanti di RPP-nya Bapak Ibu digantinya jadi siswa seperti itu. Lalu bukan lagi modul pembelajaran. Kalau mau berarti jadinya balik lagi jadi RPP. Kalau kemarin seperti itu bilangnya, karena kalau modul biasanya full dan semuanya ada mulai dari RPP-nya, bahan ajarnya, mulai dari langkah PD-nya, asesmennya, rubriknya. Nah, Bapak Ibu siap nggak ada semuanya itu? Walaupun sebenarnya di RPP juga dulunya ada namanya lampiran-lampiran ya di bawahnya, gitu. Nah ini yang A, identifikasi siswa. Jadi dari sini sebenarnya kita kan anak pada saat masuk, terutama anak kelas 10, biasanya wali kelas itu sudah bertanya nih, kamu berasal dari SMP mana, seperti apa dari apa, latar keluargamu. Nah selain itu juga kita perlu yang namanya memberikan, kalau dulu kan namanya asesmen diagnostik gitu kan Bapak Ibu ya. Nah kalau sekarang itu sudah tidak dilakukan lagi, jadi lebih baik ke asesmen formatifnya yang disebut sebagai pre-test awal. Gitu. Jadi kita bisa tahu nih pertanyaannya bentuknya seperti apa. Kalau Bapak Ibu biasanya diminta bikin soalnya bentuk linu, dibiasakan saja dari awal pre-testnya diberikan kepada siswa itu bentuknya itu nggak usah banyak-banyak, misalkan dikasihnya 3. Kalau model memang harusnya diberikannya minimal 5 sebenarnya, biar nanti penilaiannya itu enak 20. Jadi nanti jika nilainya di atas 75 berarti dia sudah siap menerima materi. Kalau masih 50 berarti dia masih belum siap. Kalau sudah 100 berarti sudah sangat siap begitu. Jadi peserta didik di sini, siswa di sini mampu apa yang bisa dia pikirkan dari konsep yang dulu seperti apa kita gali, terus bagaimana keadaannya baik dari latar belakangnya, bukan sifatnya tapi secara konstruksi pemahamannya terhadap materi yang akan kita ajarkan itu kita identifikasi di bagian sini. Ini nggak usah panjang-panjang, jadi bikinlah misalkan dalam 2 atau 3 kalimat
ibu gitu. Lanjut ke bawah ini, dimensi profil lulusan. Ini jangan dicek semuanya. Kalau semuanya latar-latar yang ada pada saat pertemuan tersebut nggak apa-apa dicek semua. Tapi kalau hanya beberapa sesuaikan saja. Karena kita sekolah Islam, setidaknya ininya harus ada. Tapi jangan cuma sekedar siswa berdoa, mengucap salam, begitu saja. Tapi misalkan begini, kalau di pelajaran saya di kimia saya selalu menghubungkan bahwa semua senyawa yang ada itu merupakan ciptaan dari Allah. Jadi ini tidak serta-merta ada nih di ayatnya sekian. Misalkan kalau saya nggak nyebut pakai bahasa Arab, tapi saya cuma nyebutin ini suratnya sekian, misalkan gitu. Nah itu tanda-tanda penciptaan, tanda-tanda kuasa Allah terhadap penciptaan alam semesta. Nah ini bapak dan ibu di checklist di sini. Jadi kalau hanya sekedar misalkan dia PP-nya berdoa dan apalagi mengucap salam, pembuka dan penutup, ya ini berarti nggak ada gitu. Dan ini harus terrealisasi pada saat nanti di pembelajaran walaupun hanya 2 menit atau 3 menit saja seperti itu. Lalu ini kewargaan. Kewargaan itu bukan hanya di pelajaran PKM saja DPL-nya, tapi bisa juga di semua mata pelajaran. Misal kalau pelajarannya bahasa Inggris, misalkan anak kan bisa belajar untuk bagaimana menggunakan tata bahasa yang baik kepada orang lain yang berbeda ras dan sukunya, seperti itu. Terus bagaimana dia menumbuhkan rasa cinta tanah airnya, bahwa ternyata bahasa Indonesia itu adalah bahasa saya, tapi dengan cara saya belajar bahasa Inggris juga itu merupakan suatu hal yang menumbuhkan rasa cinta saya untuk membangun Indonesia di ranah internasional. Jadi di awalnya seperti itu ke anak-anak juga gitu. Jadi bukan hanya sekedar ini dari pelajaran PKN saja. Jadi gimana caranya bapak dan ibu menumbuhkan rasa cinta tanah air, rasa berpancasilanya anak, tapi dengan materi bapak dan ibu sesuai dengan makalnya gitu. Toh kalau misalnya pertama di sekarang ada juga surat pertama, itu bisa dihubungkan di situ. Tapi nggak usah terlalu di highlight, tapi yang penting dipersilakan saja. Kayak lanjut ke penalaran kritis. Mungkin ini cara berpikir di dalam pembelajaran tersebut. Bagaimana anak-anak bisa berpikir kritis bahwa setiap dikasih satu masalah, satu kasus, jangan mikirnya nggak bisa kerjainnya misalkan ini tentang pencemaran lingkungan. Ya udah jawabannya tidak membuang sampah sembarangan, itu kan jawaban monoton yang biasa dikerjakan bukan anak tingkat SMA lagi, tapi anak SD dan SMP seperti itu. Nah bagaimana anak berpikir kritis untuk mengurangi pencemaran lingkungan itu seperti apa misalkan. Nah itu nanti dibahas di pembelajaran bapak dan ibu. Kalau di matematika disesuaikan saja, pasti gratis untuk menyelesaikan pembelajaran materi matematika yang hitungannya panjang kali dan lebar segala macam. Oh itu kan anak butuh berpikir kritis untuk bisa mencapai jawaban yang tepat dan benar gitu jawabnya. Lanjut ke kreativitas. Ini kreativitas pasti di semua mata pelajaran anak-anaknya pasti ada kreativitasnya, terutama di dalam RPP-nya yang nanti akan direalisasikan dalam pembelajaran. Kreatif misalnya apapun yang anak berikan, walaupun itu jawabannya salah, itu merupakan suatu kreatif dari anaknya tersebut sudah berpikir tadi, untuk berpikir bahwa bagaimana sih saya untuk menjelaskan materi tersebut, bagaimana sih saya untuk mengaplikasikannya, bagaimana saya untuk merefleksikannya. Itu kreativitas tersebut. Jadi bukan hanya berpikir bahwa yang kreatif itu yang belajar prakarya saja gitu. Jadi dari pelajaran bapak ibu misalkan anak-anaknya bikin produk dari Canva boleh, ataupun dari poster, ataupun dari A3, A4, itu kan merupakan suatu kreativitas dari anak. Walaupun hanya sekedar anak mencatat ulang apa yang kita sampaikan, itu merupakan suatu kreativitas mereka. Misalnya punya dicoret-coret atau dihias segala macam, itu juga suatu bentuk kreativitas anak. Nah ini berarti sudah dimunculkan nih dimensi profil lulusan seperti itu. Lalu yang ini adalah kolaborasi. Bukan berarti setiap pembelajaran harus ada
dari materi HKM kimia tersebut ada apa aja yang mau saya pengen ini anak siswa bisa apa. Nah itu alokasinya berapa jam, jadi kita bikin di alur tujuan ini. Karena untuk kemarin yang sebelum tekanan dalam pembelajaran dalam ini kan Bapak Ibu sudah terbiasa untuk bikin alur tujuan ini. Jadi kalaupun nanti misalkan Bapak dan Ibu dapat membuat alur dan tujuan pembelajaran ini harus sinkron dengan yang di bawah yang namanya tujuan pembelajaran. Oke, ini ada lintas disiplin ilmu. Sebenarnya ini opsional ya. Jika ada, tolong pada saat pembelajaran nanti direalisasikan, diungkapkan. Terus kalau bisa, lebih bagusnya lagi, misalnya dihubungkan. Jadi misalnya nih pelajaran saya di bagian pencemaran lingkungan ada hubungannya sama pelajaran lain, ada nanti dibahas di biologinya, di fisikanya, di geografinya, materinya tentang apa, seperti apa. Nah ini dituliskan sebelah sini gitu. Misalkan materi saya tadi pemanasan global, nanti materi pemanasan global di fisikanya tentang materi pemanasan global apa sih dari materi itu, jadi singkatnya seperti apa, terus di geografinya apa, misalkan seperti itu ya. Jadi ini dituliskan 2 atau 3 kalimat saja gitu ya. Atau misalkan saya punya contoh, kalau saya namanya pelajaran saya itu reaksi kimia, itu ada hubungannya sama biologi. Misalkan di biologi ada hubungannya dengan bahwa reaksi pembusukan itu merupakan reaksi yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Berarti di biologi akan belajar namanya nanti tentang mikroorganisme Firminiae. Nah terus kalau di matematikanya misalkan kalau saya pelaksanaan reaksi kimia ini ada hubungannya dengan penyentaraan reaksi di matematikanya, terutama di konsep variabelnya untuk mengubah AB menjadi C dan B-nya nanti gitu. Jadi disebutkan di sebelah sininya. Nah ya. Lalu ke bawah ini tujuan pembelajarannya berdasarkan ATP yang kita buat. Jadi jangan ATP-nya sama tujuan ini berbeda. Jadi ATP-nya kita sudah buat, nah turunannya adalah si TP tersebut. Seperti biasa kita bikin pakai KKO-nya. Nah yang kita harapkan adalah KKO-nya itu bukan sekedar hanya anak bisa menjelaskan, anak bisa paham, anak bisa mendefinisikan. Jadi buatlah TP-nya kalau bisa di sini berurut mulai dari C2, C3, C4, C5 sampai lagi C6 gitu. Nah kemarin itu kan berdasarkan taksonomi belum ya. Nanti yang kita pakai yang terbaru itu namanya taksonomi Solo. Bapak Ibu bisa searching ada taksonomi Solo seperti apa. Jadi dari tahap prestruktural, struktural, struktural sampai multistruktural. Dimana pada saat multistruktural anak bisa mengkaitkan materi bahasa Inggris, fisika, geografi, PKN ke dalam suatu pemahaman di pemikirannya dalam kulturnya dia itu, bahwa ini yang saya lakukan untuk nanti di masyarakat atau pada saat saya ada di lingkungan atau ada di suatu kasus dia bisa menyelesaikannya bagaimana caranya gitu. Lalu ini ada praktek pedagogisnya, di mana praktek pedagogis ini yang seperti tadi berkaitan dengan prinsip prinsip pembelajaran mendalam yang BBM tadi di bagian di bagian BBM-nya. Misalkan B-nya adalah berkesadaran. Nanti jelaskan sebelah sini. Kita pakai model apa, kita pakai strateginya apa, kita pakai pendekatannya apa, supaya nanti di langkah-langkah pembelajarannya 3 prinsip tersebut muncul dan 3 pengalaman belajarnya juga muncul. Yang diharapkan adalah 3-tiganya bisa ada tuh ceritanya di langkah pembelajaran lagi di setiap setnya. Tapi kalau bisa ya cuma 2, nggak apa-apa. Kalau misalkan dari 3 yang dominannya 1, berarti misalkan prinsip yang ada di situ berkesadaran, bermakna, sama mengembirakan di langkahnya. Nanti yang lebih misalkan pada saat materi di kegiatan inti kan pasti yang lebih dominannya adalah di prinsip bermaknanya. Di pengalaman pembelajarannya itu lebih lebih dominannya adalah bagian mengaplikasikannya gitu. Jadi kalaupun ditulisnya cuma 2 nggak masalah, nanti ini akan dibagikan sama guru
di sini ada wajib, ada opsional, sebenarnya semuanya itu memang wajib harus terpampang nyata di RPP Bapak Ibu yang nanti akan dibuat oleh Bapak Ibu sendiri gitu ya. Kayak sebenarnya ini kemitraan pembelajaran bacaannya opsional, padahal itu wajib. Apa sih kemitraan pembelajaran? Ini adalah kegiatan kemitraan atau kolaborasi pelajaran dari Bapak Ibu untuk berkolaborasi dengan antara guru lintas mata pelajaran bisa berkolaborasi dengan institusi, bisa berkolaborasi dengan lingkungan luar sekolah itu bisa. Kita ambil contoh kalau di sini misalnya Bu Melati atau Pak Wahyudi mengambil kemitraannya itu dengan komunitas lingkungan sekitar sekolah, contohnya pasar dalam materi Bapak Ibu itu. Contohnya lagi materi dari Bu Farhanisa bahasa Indonesia, beliau bisa mengambil kemitraan pembelajaran ini itu dengan menggunakan perpustakaan sekolah, atau bisa misalnya Bu Adel contohnya mitranya institusi misalnya mau ke museum ya, ataupun saya geografi bisa berkolaborasi dengan BMKG. Jadi dari kemitraan pembelajaran ini memang wajib Ibu tuliskan, tujuannya agar siswa-siswi kita itu bisa mendapatkan pembelajaran yang kontekstual secara nyata. Jadi tidak hanya teori, tetapi nyatanya kita juga melihatkan keadaan yang sesungguhnya gitu ya. Atau bisa dengan antar lintas mata pelajaran. Nanti kita jelaskan bahwa pelajaran yang kita kasih ke murid itu sebenarnya adalah puzzle ya. Jadi puzzle pelajaran itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi mata pelajaran yang kita berikan kepada murid juga itu ada hubungannya dengan mata pelajaran lainnya. Itu ya Bapak Ibu. Jadi nanti bisa Ibu pikirkan dalam RPP Bapak Ibu, apakah kemitraan pembelajaran yang akan Bapak Ibu gunakan nanti gitu. Oke, selanjutnya ada lingkungan pembelajaran. Di sini dikatakan wajib ya, semuanya wajib ya. Di lingkungan pembelajaran ini Bapak Ibu bisa menuliskan ada ruang sosial, ada ruang virtual, ada ruang fisik maupun ruang belajar. Nah ini sudah ada contohnya ya. Lingkungan pembelajaran mana yang akan Ibu pakai dari materi yang dibuat RPP saat ini? Apakah ruang fisiknya yaitu di kelas? Apakah Ibu Bapak menggunakan ruang virtual? Ya silakan dipilih. Oke, maju. Oke, selanjutnya ada bagian pemanfaatan digital. Jadi Bapak Ibu di sini penggunaan digital itu wajib ya. Jadi kita pembelajaran di kelas itu tidak menggunakan metode ceramah, tapi tidak hanya ceramah. Kita juga harus memanfaatkan pemanfaatan digital. Oke. Lanjut lagi ke langkah-langkah pembelajaran. Oke, ini sudah Bapak Ibu pahami sebenarnya langkah-langkah pembelajaran ini ada inti ya, ada pembuka, inti dan penutup. Dan di ketiga sistem tadi itu Bapak Ibu harus melaksanakan 3 prinsip pembelajaran ya di ketiga-tiganya. Dalam artian menggembirakan ini, saya mau menambahkan artian menggembirakan ini bukan berarti Bapak Ibu guru itu harus melakukan SDG terus ya, tidak harus seperti itu. Tapi menggembirakan di sini adalah bagaimana caranya Bapak Ibu itu melakukan pembelajaran yang nyaman bagi siswa ya. Yang nyaman yang pertama-tama harus dilakukan adalah Bapak Ibu guru itu juga harus senang dulu sebelum masuk ke kelas ya. Masuk ke kelas dengan keadaan senang, tidak dengan emosi, dengan tidak ada rasa tertekan ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu masuk kelas dengan rasa tertekan, rasa emosi, biasanya itu mempengaruhi siswa dan akan menjadikan pembelajaran Bapak Ibu di kelas itu menjadi pembelajaran yang tidak menggembirakan. Bukan berarti harus SPP dulu, tidak. Tetapi di sini bagaimana caranya pembawaan dari Bapak Ibunya itu sendiri untuk membuat suasana
itu adalah untuk strategi Bapak Ibu di pertemuan selanjutnya. Ya, itu adalah manfaatnya refleksi akhir. Jadi jangan lupa refleksi akhir ini adalah wajib bagi setiap pertemuan untuk merancang pembelajaran selanjutnya. Oke, lanjut lagi kuliah. Oke, asesmen plan pembelajaran. Bapak Ibu, asesmen plan pembelajaran itu kan ada 3. Ada asesmen di awal, ada asesmen di proses, ada asesmen di akhir. Pertama adalah asesmen pada awal pembelajaran. Asesmen pada awal pembelajaran ini adalah identifikasi peserta didik dulu. Ini masuk ke asesmen awal pembelajaran. Kalau yang di awal tadi Bulia tulis ada identifikasi peserta didik, itu adalah termasuk asesmen awal pembelajaran. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengetahui kompetensi siswa sebelum mendapatkan materi yang akan Ibu Bapak mulai. Ya, di contoh sebelumnya misalnya pelajarannya Bu Reni tentang tumbuhan, ya, atau tentang limbah. Misalnya Bu Reni bisa menanyakan, kalian pernah melihat limbah pabrik keluar di sungai tidak? Nah, itu adalah contoh asesmen awal. Dan asesmen awal boleh berupa tulisan, boleh berupa lisan. Ya, misalnya dari sekian banyak anak di kelas ada 40, Bapak Ibu boleh mengambil 5 sampel ataupun 6 sampel, ya, yang sudah mewakili 40 siswa dari asesmen Bapak Ibu di awal. Nah, ini adalah contoh asesmen awal dari fisika. Ditanya Pak gurunya, ditanya secara singkat, jika kamu berlari sejauh 10 meter dalam 5 detik, bagaimana caramu mengetahui seberapa cepat kamu bergerak? Itu fisika. Ya, ditanya lagi sama guru fisika, apa sih perbedaan cepat dan lambat? Kamu tahu nggak? Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan sebelum memulai pembelajaran. Ya, jadi Bapak Ibu tahu seberapa besar kompetensi siswa pada saat awal pembelajaran. Oke, ini asesmen awal pembelajaran. Naik lagi Bu Lia. Oke, ini adalah asesmen proses pembelajaran. Jadi ketika sudah memasuki pembelajaran, kalau tadi awal ini adalah asesmen proses. Asesmen proses pembelajaran bisa berupa observasi Bapak Ibu guru ketika ada di kelas. Bapak Ibu mengobservasi siswa, apakah siswanya itu aktif, ya, apakah siswanya di kelas itu tidak aktif. Ini adalah masuk ke dalam asesmen proses pembelajaran, ya, ataukah dalam diskusi kelompoknya dia banyak menghasilkan ide-ide. Nah, ini diobservasi oleh Bapak Ibu. Lanjut Bu Lia. Iya, bisa tampil ya. Iya, bisa Bapak. Bisa berupa Semacam tabel. iya, boleh. Itu kan tergantung dari gurunya masing-masing apakah mau berbentuk seperti apa asesmen proses ini. Nah, ini adalah contohnya, ya. Apakah dia terlibat banyak dalam diskusi kelompok, apakah dia terlibat dalam kerjasama kelompok tersebut. Itu kan Bapak Ibu biasanya ketika anak itu menugaskan secara kelompok, Bapak Ibu jangan hanya diam di depan meja, tetapi Bapak Ibu harus keliling kepada anak-anak. Bukan ngasih tugas udah ditinggal duduk aja, tidak. Tapi ketika ngasih tugas untuk diskusi kelompok, Bapak Ibu diharuskan berkeliling meneliti anak, ya, mengobservasi langsung. Jangan kalau misalnya ngasih tugas langsung ditinggal, jangan. Karena itu adalah tugas Bapak Ibu untuk melakukan proses dalam pembelajaran, penilaian proses pembelajaran. Ini contohnya GMB. Oke, yang terakhir adalah
refleksi sudah ya. Oke, baik. Ini adalah ini tadi ya. Ini rubrik yang dimaksud Pak Erwin mungkin guru membuat rubrik penilaian pribadi siswa. Apakah kalau misalnya memang dia sudah berperan aktif silakan dicontreng. Kalau tidak berperan aktif juga dicontreng ya. Ini adalah contoh rubriknya gitu. Ini contoh RPP nanti akan saya share kepada Bapak Ibu dan Pak Erwin. Mohon maaf kemarin informasinya bukan modul tapi RPP, bukan peserta didik tapi siswa. Oke Bapak Ibu, setiap mata pelajaran di sekolah ini adalah sebuah puzzle kehidupan. Tidak ada yang berdiri sendiri, tapi pasti berkaitan antara satu dengan yang lain. Saya mau tambahkan Bapak Ibu untuk di FPP tadi tentang kolaborasi antar level. Mohon maaf sebelumnya kemarin Pak Satriawan itu kan menjelaskan bahwa kayak contohnya olahraga, terus guru matematika harus masuk ke dalam pelajaran olahraga untuk menghitung. Dilihat guru matematikanya ngeliat tuh harus masuk kan kata Pak Satriawan. Ternyata pas saya tanya di pelatihan kemarin, guru tidak harus masuk, tapi guru cukup menyebutkan, cukup menyuarakan di mana keterkaitan materi ibu dengan materi mata pelajaran lain. Cukup dikasih tahu, tidak harus guru yang mata pelajaran lain itu masuk ke jam ibu, tidak, tapi cukup dikasih tahu aja bahwa pembelajaran ibu juga terkoneksi dengan mata pembelajaran lain. Makanya dalam hal ini siswa lebih memahami, lebih bermakna kenapa dia harus mempelajari materi itu, karena ada keterkaitan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lain. Itu ya Bapak Ibu. Jadi tidak harus dituliskan guru matematika masuk ke dalam jam pelajaran saya untuk menilai, itu tidak, tapi hanya disebutkan saja bahwa materi itu juga berkaitan dengan matematika, contohnya materi apa. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.